Cek. Suara saya bisa masuk? Tidak ya, Pak? Oke, sudah, silakan. Oh ya. Ya, Anda ilmu aktuaria apa statistik ya? Statistik, Pak, tapi saya Dara, Pak. Ini pakai email teman. Oh, makanya kok di ini enggak Dara Octavia, ada Pak. kedetek. Makanya kok itu dari munculnya itu tak lihat kok enggak ada. Ngapa email Anda kok enggak ini? Duh, kok gini. Ini, Pak, saya agak error emailnya kalau buat Meet. Kok Kok gini ya? Duh. Oke, silakan disampaikan yang Anda. Nah, yes, ini hasilnya seperti ini, Pak. Untuk overleaf-nya saya nggak tahu kenapa nggak bisa share screen overleaf saya, Pak. Betul. Andanya masih editor. Ya sebenarnya share screen biasa kok itu harusnya. Ya ada share yang entire screen terus pilih tuh kalau mau masuk ke overlay-nya dibuka dulu. Tidak bisa muncul ya, Prof? Yang entire screen coba di ini kok nggak kelihatan. Sudah, Prof, sudah entire Nah, ini sudah sekarang udah. Tadi sudah kelihatan tadi di klik di sini. Nah, udah. Pilih yang layout Oh ya. itu biar karena segera Anda posisinya di mana? Magang apa di Jogja? Iya, Prof, lagi magang. Yang bawah, yang bawah.
Yang bawah. Ambil yang bawah itu layoutnya, ambil yang bawah itu loh. Layout ambil yang paling bawah. Ya, nah. Ya udah nanti segera bikin slide untuk persiapan TA1 dulu. Oh iya, Prof. Tapi ini saya baru. Hmm. Enggak, TA1 kan proposal, jadi yang penting Ya, nanti di situ data dan teori sudah akan match, jadi nggak usah terlalu detail, nggak apa-apa, karena TA1 kan kayak proposal. Nanti TA2 iya, Prof. baru yang skripsi lengkapnya itu. Ya oke, yang penting kamu metode sama data sudah siap, komputasinya nggak ada masalah, itu sudah siap TA1 itu. Ya oke, silahkan coba apa yang Anda ingin sampaikan. Ini hasil saya sementara seperti ini, Prof. Kan rencananya kemarin itu mau hybrid Arimax SVR, kemudian parameter SVR-nya itu dioptimasi menggunakan PSO. Nah, untuk hasilnya seperti ini, Prof. Sementara ini. Kalau lihat hasilnya sudah lumayan ini kok. Teman memang yang tambah PSO-nya improve-nya nggak besar tadi. Itu coba lihat tadi yang MA-nya itu Iya, kayaknya jadi adalah Anda sudah nambah Arismak di SPR tambah PSO. Ini PSO-nya yang kayaknya tidak memberi dampak besar itu. Makanya ini harusnya Anda ada alasannya kenapa sudah Arimak SPR masih di PSO. Nah, ini harus cari apa? Rujukan. Kalau ini kan dari Arima ke SPR, ini kan malah SPR kan malah ini SPR saja besar, tapi Arimak SPR itu dengan Arimak juga dekat itu. Jadi iya, secara Prof. improvement itu sebenarnya jadi ini alur logiknya harusnya dari SPR dulu di jelek di Arimak jadi lebih baik gitu. Nah ini kalau Arimaknya ikut keluar sebenarnya ngapain saya bikin Arimak SPR? Ini kan seolah-olah Arimak dulu di SPR malah hasilnya improvementnya nggak kelihatan tapi setelah di PSO itu cuma dapat bapetnya dikit itu. Iya, Nah coba Prof. nanti Selisihnya sedikit. saya nggak tahu langkahnya apakah Anda Arimak dulu baru SPR apa SPR dulu baru Arimak. Arimax dulu, Prof. Jadi residualnya itu baru pakai SVR. Nah ya makanya ini improvementnya kan nggak kelihatan kan ini cuman dikit banget itu. Beda SPR dengan Arima kan udah kelihatan. Nah makanya Kalau ini kalau yang ini jelek karena ini pakai data asli, Prof. Bukan residual dari Arimax. nah ya tapi kan intinya yang penting pada saat untuk memforecast nanti kan apapun yang Anda lakukan kan akhirnya ini kan sudah forecast, MAE forecast apa masih apa ini? Iya, Kan ada nanti sudah, Prof. untuk modeling, modelingnya sudah bagus, nanti kan dibikin out sample untuk forecastingnya sebenarnya ngeceknya itu. Kan yang penting akhirnya sebenarnya semua model kan untuk forecasting, bukan hanya untuk modeling Iya, kan. Jadi kayak kalau di iya. dunia machine learning kan apa training kan yang penting testingnya kan nanti di. Jadi ini kalau di modeling itu yang penting kita bikin modelnya dulu terus bikin forecastingnya. Nah yang penting kan forecastingnya. Karena apapun akhirnya kita sebenarnya ingin forecasting itu. Nah ini nanti coba perlihatkan itu dulu, dicek. Ini kalau improvement segini kan jadi nggak, nah bagi tambah yang PSO-nya juga improvementnya nggak terlalu besar itu. Ini pakai saham apa? Oh, ini pakai curah hujan, Prof. Bukan Oh ini saham. curah hujan. Terus ininya Iya, Arimax-nya terpenuhi semua itu asumsi varian konstan, terus iya, Prof. Sudah. normalnya Iya. terpenuhi. Masa curah hujan normalnya bisa terpenuhi? Kan kalau pakai Arimax kan harus ada asumsi normal variansi konstan kan? Kayaknya mungkin ada yang nggak terpenuhi ini. Ini masalahnya kok tipis banget Arimax SPR-nya ini. Terus ditambah PSO juga tipis. Jadi kan kayak improvementnya nggak sebanding dengan repotnya istilahnya itu. Nah. Coba dicek semua asumsinya ya. Oh iya, Prof.
Ini untuk meyakinkan aja bahwa improvement-nya kerasa itu loh. Ini kayaknya seperti improvement-nya nggak apa sedikit sekali itu. Rasanya pakai Arimak aja udah cukup gitu loh. Karena error cuman segitu kan sebenarnya nggak apa ya. Nah, 434 jadi 428. Ini curah hujan di mana? Di Jakarta, Prof. Seluruh Jakarta. Nah, ada kalau untuk curah hujan dalam antisipasi. Contohnya sekarang kan di Jakarta menggunakan rekayasa ini kan supaya curah hujannya bisa ditekan dengan apa yang rekayasa cuaca itu loh. Nah, ini kalau Oh bisa iya, Anda ada niatan yang jelasnya curah hujan kan itu diprediksi curah hujan akan tinggi, maka akhirnya terus di rekayasa yang pakai apa itu menebar awan garam di awan itu supaya akhirnya itu bisa pindah jadi di Jakarta bisa ditekan akhirnya jadi nggak hujan lebat kan. Nah ini oh iya, Anda Prof. niat ininya coba tolong motivasinya ditambah lagi ya bahwa dalam rangka untuk mitigasi bencana maka Anda melakukan maka ini kan forecast kan penting karena setelah di forecast kemungkinan akan ada curah hujan yang tinggi kan terus dilakukan rekayasa cuaca kan. Nah, setelah rekayasa cuaca lah ini Anda Iya, dapat datanya kapan ini? Data harian apa data. Nah, justru kalau ini Anda hari ingin harian, melihat Prof. tambahin X-nya, harian kan. Nah, misalnya hari itu Iya, dilakukan atau dilakukan reka cuaca mungkin di kalau dilakukan apa dilakukan hujannya sore misalnya pagi hari. Nah, nanti Anda cari tahu rekayasa cuaca itu nebar garamnya kapan untuk menghindarkan hujan kapan? Apakah pada hari yang sama? Berarti nanti Anda perhatikan pada saat dia ada menebar garamnya. Jadi artinya benar itu efek akhirnya curah hujan bisa ditekan itu. Nah, Anda nanti lihat coba plotnya curah hujan kayak apa. Anda tinggal tinggal coba cari tahu di pas curah hujan rendah itu karena ada rekayasa cuaca apa enggak itu. Nah, kalau Anda bisa bahas itu malah menarik, ada manfaatnya untuk Jakarta itu. Jadi tidak hanya apa, pokoknya saya ingin ngeramal itu gitu. Tapi enggak ada apa motifnya apa. Nah, pasal itu rekomendasi supaya melakukan rekayasa cuacanya tepat misalnya. Oh ya, Prof. Nanti saya coba cari infonya dulu. Iya, jadi karena Jakarta, kebetulan Anda pilih Jakarta ya, kalau yang lainnya kan nggak ada rekayasa cuaca kan. Kelihatannya yang Iya, mampu membiayai hanya Jakarta, karena mahal kan itu. Nah, jadi kalau bisa ini ditambahi, Anda asalnya Jakarta apa bukan? bukan, Prof. Wah, makanya aku nggak mikirin, kamu daerahnya mana asalnya? Saya Semarang, Prof. Nah, Semarang juga sama itu, bolak-balik banjir itu harusnya kamu mikirin daerahmu. Kalau di sana nggak tahu ada rekayasa cuaca nggak yang sering saya dengar di berita kan yang Jakarta itu. Tapi kalau nggak salah Ya, kemarin karena yang coba kayaknya juga melakukan karena sana malah lebih pusing lagi kan itu banjir rob segala kan itu. ya, Jadi karena curah saya hujan. kemarin latar belakangnya itu nyangkut ke karena Jakarta Pusat Ekonomi begitu, Prof. Jadi berpengaruh besar ke ekonomi. Contohnya di tahun 2020 ada banjir besar di Jakarta itu kerugiannya sangat banyak itu, Prof. Nah, Semarang juga sama itu kemarin itu. Hmm. Cuman memang kalau malah Anda ingin meninjau dari sisi tadi kerugian ekonominya, kalau dilakukan rekayasa cuaca menghabiskan sekian miliar, itu masih worth it dibanding kalau nggak ada rekayasa cuaca, karena kerugiannya bisa mungkin ratusan miliar misalnya kayak gitu. Itu. Jadi kayak daerah yang bukan bisnis kayak Jogja mungkin nggak menarik tidak kayak cuaca kan. Nah,
Makanya itu misalnya seperti itu yang coba Anda ini kan, kaitkan kalau memang Anda ngaitkan ke faktor ekonomi, ya itu kan usaha mencegah. Dan Anda padahal masukkan enggak itu? Di X-nya apa yang Anda pakai X-nya? Sebagai X-nya apa X-nya eksogennya? X-nya itu ada variabel-variabel lain yang ada di BMKG juga, itu Nah ada ya, kelembapan, suhu, sama kecepatan angin, terus ada curah hujan dari Kota Bogor juga. nah itu kan kuantitatif. Yang ditambah misalnya yang ada kode satu pas ada rekayasa cuaca yang tadi nebak itu nol enggak misalnya dari kualitatif itu mungkin coba nanti akan kena dampaknya Arimas biasanya akan kesulitan mengatasi yang kayak gitu. Nah nanti kelihatan SPR mungkin bisa sudah lebih baik lah ini jadi mungkinan ada gunanya ini yang karena SPR sama PSO kan memang dia kan didesain dari grupnya machine learning jadi dia kan berusaha lebih fleksibel dengan data yang bercampur. Kalau kualitatif kan kategori data paling rendah kan itu kategori. Iya. Nah, makanya nanti coba kalau memang itu, Anda tinggal baca berita, Anda data berapa tahun. Dari 2019 sampai Januari 2019 sampai Januari 2025. Nah, itu kan Anda bisa apa di searching aja, minta apa di searching Jakarta melakukan rekayasa cuaca kapan aja misalnya. Mungkin 2019 belum. Nah, curah kendaraan setelah ada rekayasa, nanti pas ada rekayasa cuaca, kelihatan nggak ada dampak yang jadi curah hujannya pas itu lebih rendah itu. Sambil Anda lihat efek rekayasa cuaca misalnya pagi hari apa langsung efek sore harinya yang tadinya mau hujan jadi nggak jadi hujan atau tetap hujan tapi intensitasnya lebih rendah misalnya. Jadi Oh supaya iya. apa motivasi Anda karena Jakarta pilihan faktor ekonomi ya nggak masalah Anda itu tapi tetap karena Jakarta kebetulan ada aktivitas rekayasa itu. Nah nanti kalau Anda di modelnya nggak melibatkan variabel itu ternyata padahal itulah yang paling signifikan menyebabkan curah hujannya. Jadi mungkin Anda meramalkan tinggi, tapi setelah gara-gara diramal tinggi, maka terus dibikin rekayasa cuaca, jadi akhirnya curah hujannya bisa ditekan lebih kecil gitu. Ya dicoba itu ya, Iya. biar apa? Tidak tidak seperti hanya mau sekedar ngolah kayak gini. Kebetulan ini juga improvementnya nggak terlalu besar, jadi kurang menarik untuk sebagai expose itu. Iya, Prof. Nanti saya coba dulu. Ya, nanti dicoba ya ini ya. Ini ada siapa lagi nih yang kayaknya nggak ada, cuma ada sendiri ya. Iya Iya. ya. Ya udah, berarti kalau Iya, udah Prof. nggak ada, maka tadi sebenarnya sudah sempat saya tutup, tapi terus tadi saya buka lagi karena ada nggak jelas ini kan yang masih yang belum TA1 itu ada 7 itu. Ini maka harapan saya ya segera ini kan yang sudah TA1 kemarin Raino, Ladika, Aulia, Fisti. Masih ada 7. Nah, itu kalau sudah Tapi nanti untuk ya. untuk ujian TA1 itu berarti harus lengkap dulu ya, Prof. Overleaf-nya bab 1 sampai bab 4 yang Jadi kalau proposal itu kata lengkapnya adalah Anda di bab 1 jelas itu kan latar belakang masalah sama rumusan masalah sama tujuannya kan. Terus dasar teori. iya. Tiga cuma rencana penelitian. Anda ceritalah Anda mulai riset ini kapan, ngumpulin data, mungkin ngumpulin paper ini sampai Anda terus TA1 ditarget kapan, misalnya mau Desember, terus Anda ngerjakan lagi metodenya sama datanya nanti Anda target misalnya Januari TA2 gitu atau nah itu tidak harus sampai sudah detail teknis hitungannya tapi yang penting antara data dengan Oh metode iya. sudah match. Jangan sampai datanya masih ya kayak tadi apa sih yang Anda mau cari dengan kerjaan Anda ini gitu. Jadi karena sekali lagi memforecast Jakarta itu forecast digunakan hanya untuk menghitung resiko. Resiko apa sih? Resiko banjir kan itu. Jadi dengan
itu terus dibikinnya rekayasa cuaca. Nah, kalau Anda bisa bikinkan ramalan kayak gitu, ini kalau nggak pakai rekayasa cuaca, tapi kan pada saat rekaman BMKG kan sudah ngeramal itu, bahwa Jakarta akan hujan lebat kapan. Nah, setelah itu malah ada tindakan melakukan rekayasa cuaca. Dan Anda dapat data yang mana? Yang masih aslinya apa yang setelah direkayasa cuaca itu. Nah, itu Anda harus harus perhatikan itu. Karena khusus Jakarta memang sering sekali melakukan rekayasa cuaca itu. Kan sama saja akhirnya curah hujannya jadi seperti apa. Nah, ini yang coba kamu cari tambahan informasi ya. Oh ya, Prof. Nanti saya coba dulu. Ya. Anda sudah tidak sedang magang kan? Magang, Prof. Baru Mana? magang. Magang di mana? Di Paragon, Prof. Paragon itu urusannya apa? Itu kosmetik, kosmetik sama skincare. Ya jauh ya. Sebenarnya kalau malah Anda kemarin nyari data di tentang marketing apa, tentang skincare atau apa itu malah mungkin bisa itu. Bisa untuk cerita dibanding Anda cerita ini padahal jauh dengan magangnya Anda kan. Jadi Anda kayak berpikirnya nggak langsung support kan. Kecuali urusan marketingnya ini terpengaruh oleh curah hujan, nah baru itu. Iya, karena Tapi datanya susah didapat juga, Prof. Izinnya iya, ribet. Pak. Enggak, maksudnya nggak usah pakai datanya situ, tapi kisah ceritanya itu loh. Jadi Anda kalau bisa ngaitkan bahwa apakah dengan musim hujan, jadi itu lebih turun ininya, kan Anda menggunakan faktor X kan. Jadi mungkin Iya. nilai penjualannya apa turun, apa-apa. Jadi orang itu kan kayak kebutuhan sekunder, apa kebutuhan primer, malah kalau Anda kayak gitu, malah walaupun nggak harus pakai datanya Paragon, tapi kan Anda di bagian apanya itu? Saya di komersial, Prof. Berarti urusan marketingnya. Iya. Padahal sebenarnya marketing itu menarik dianalisis itu. Maksud saya kalau magang sekalian connect ininya kan lebih cepat gitu loh. Ya inspirasi ceritanya memang kadang perusahaan masih nggak percaya datanya diolah padahal kalau diolah jadi mereka dapat main itu yang baru sadar kemarin karena ada alumni kita di situ gitu. Tapi ini yang kemarin yang magang di IPF padahal saya yang minta supaya ngadakan magang kayaknya banyak yang belum sambung juga. Maka ini kayak dia, Anda kan jadi mikir dua kan, jadi nggak enak kan. Kalau Anda mikir, karena makanya yang paling cepet kan yang langsung juga mikir yang untuk magang sekalian untuk skripsi itu yang paling enak itu. Ya udah karena nanti Anda mau tidak mau pada saat Anda milih topik itu mesti akan saya minta agak lebih realistis ya. Jadi Ya. kayak Jakarta nggak sebatas Anda bikin itu terus MAE-nya kecil, bukan hanya berhenti di situ, itu baru namanya kan tukang olah data kan. Tapi Ya, sebagai tapi seorang analis itu melihat dampaknya dari kerjaan Anda itu. Apa yang mau dikejar? Kalau memang itu potensi ekonomi Jakarta yang besar katanya Anda, itu nanti akan perlihatkan betapa kalau terjadi curah hujan tinggi akhirnya terjadi banjir, terjadi kerugian finansial secara bisnisnya berapa. Nah, kalau dilakukan rekayasa cuaca, hanya ngeluarin uang 1 M tapi menyelamatkan yang 100 M misalnya. Nah, itu kalau kayak Anda bisa bicara kayak gitu menarik gitu. ya, Prof. Nanti saya cari info yang Apa, Kak? rekayasa cuaca. Iya. Kalau akhirnya Karena yang mm, banjir besar itu di Jakarta ruginya sampai 10 triliun, Prof. nah itu makanya justru yang kayak gini kalau Anda dapat beritanya untuk bisa bikin ceritanya. Jadi tidak sebatas nyari MAI yang kecil, apalagi MAI nanti improvementnya nggak terlalu besar kan. Tapi manfaat ininya terutama tadi bahwa dengan lakukan rekayasa cuaca yang menghabiskan hanya berapa M misalnya, tapi menyelamatkan yang T tadi kan. Nah kalau Anda dapat kayak gitu menarik itu nanti. Ya oke ya Iya, nanti Prof. silakan Nanti ya saya dicoba ke situ. Ya oke ada lagi apa udah cukup? sepertinya cukup dulu, Prof. Ya, oke, saya tutup silakan. Ini untuk ini Ya. kayaknya nggak ada lagi Terima ya udah kasih, tutup aja. Prof. Ya oke, makasih ya.